Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah internet. Bagaimana internet itu terbentuk dan seperti apa perkembangannya di dunia dari awalnya terbentuk sampai sekarang. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Syakibul Sirahi. NIM saya 24051204100. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dengan program studi S1 Teknik Informatika. Eh, Langsung saja, sejarah internet, dan kita akan menjelajah bagaimana sejarah internet itu di dunia. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah awal internet. Internet awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ALPA, yaitu Advanced Research Projects Agency. Proyek ini melahirkan jaringan komputer bernama ARPANET yang bertujuan menghubungkan komputer-komputer di lokasi penting untuk keperluan militer, khususnya untuk mengatasi risiko serangan nuklir dan menghindari kerusakan informasi yang tersentralisasi. Jadi ARPANET ini awalnya itu bertujuan untuk membantu militer Amerika untuk mengatasi risiko-risiko serangan nuklir dan kerusakan informasi. Selanjutnya, ARPANET awalnya hanya menghubungkan 4 lokasi utama, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Pada Oktober 1972, ARPANET mulai diperkenalkan secara luas. Namun perkembangan pesat jaringan ini menyebabkan ARPANET terpecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer, terutama universitas. Kedua jaringan ini kemudian digabung dan dikenal sebagai DARPA, Internet, yang akhirnya disederhanakan menjadi Internet. Jadi yang awalnya ARPANET hanya untuk keperluan militer, kemudian di 1972 dipecah menjadi MILNET untuk militer dan ARPANET untuk non-militer. Dan ketika keduanya digabung, itulah yang menjadi Internet yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, nah, kita akan membahas yaitu sebelum internet, sistem komunikasi digital apa yang ada pada masa sebelum internet. Sebelum munculnya internet, sudah ada beberapa sistem komunikasi digital. Salah satu yang paling terkenal adalah sistem telegram yang dikembangkan pada abad ke-19. Telegram menggunakan media elektromagnetik seperti kabel dan radio untuk mengirimkan data. Namun, sistem ini hanya mampu menghubungkan dua perangkat secara langsung dan terbatas oleh kebutuhan hubungan fisik melalui kabel. Sistem ini juga rentan terhadap gangguan, terutama dalam kondisi perang, karena kabel bisa diputus dan komunikasi terhenti. Jadi, sebelum adanya internet, kayak sistem komunikasi itu sudah ada, tetapi memiliki banyak kekurangan. Karena membutuhkan kabel untuk mengirimkan data, eh, kekurangan utamanya yaitu dia sangat membutuhkan hubungan fisik karena dia melalui kabel. Jadi untuk komunikasi yang jaraknya jauh itu sangat tidak memungkinkan. Dan juga sistem ini rentan terhadap gangguan, terutama dalam abad ke-19 kita ketahui sendiri banyak terjadi perang. Dan karena itu sistem telegram yang memakai kabel sangat sangat kekurangannya dalam hal komunikasi. Selanjutnya, perkembangan teori transmisi data. Ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Rob Hotelling mengembangkan teori transmisi data yang memungkinkan jangkauan komunikasi lebih luas dengan kecepatan yang meningkat. Namun, tantangan utama masih terletak pada ketergantungan hubungan fisik antara alat komunikasi yang mengurangi fleksibilitas dan keamanan jaringan. Jadi, perkembangan teori transmisi data yang dikembangkan oleh ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Rob Hotelling
itu memungkinkan jangkauan komunikasinya lebih luas. Tetapi balik lagi yang seperti Telegram yang tadi, itu kekurangan utamanya yaitu hubungan fisik, karena ya bisa kita tahu sendiri alat komunikasinya itu sangat terbatas. Selanjutnya, konsep simbiosis komputer dan jaringan manusia-mesin. Pada tahun 1960, J.C.R. Licklider memperkenalkan istilah main komputer simbiosis atau simbiosis komputer manusia. Ia menggambarkan jaringan komputer yang saling terhubung melalui pita komunikasi lebar yang bertindak sebagai perpustakaan digital dengan kemampuan penyimpanan dan pencarian informasi. Bersama Weldon Clark, Licklider juga mengemukakan konsep one line main computer communication yang mendeskripsikan bagaimana jaringan komputer mengubah interaksi manusia dengan teknologi. Selanjutnya, tantangan integrasi jaringan fisik menjadi jaringan logis. Masalah utama dalam pengembangan jaringan adalah mengintegrasikan berbagai jaringan fisik yang terpisah menjadi satu jaringan logis. Pada tahun 1960, Paul Barron melakukan penelitian untuk militer Amerika terkait sistem jaringan yang tahan terhadap serangan nuklir dengan konsep membagi informasi menjadi blok-blok pesan, bisa disebut message blocks, agar lebih aman dan tahan gangguan. Riset ini kemudian dikembangkan oleh Tommy Kress dan Paul Barron untuk mengatasi kerentanan jaringan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proyek ARPANET sendiri dan tujuan militernya. Yang pertama yaitu tujuan utama adanya proyek ARPANET. ARPANET dibentuk dengan tujuan utama militer untuk menciptakan jaringan komputer yang tersebar dan tidak mudah hancur akibat serangan. Lalu selain dari tujuan utama militernya, kita juga akan membahas tentang fungsi dan perkembangan dari proyek ARPANET itu sendiri. Sistem ARPANET memungkinkan komunikasi yang tersebar dan terdesentralisasi, sehingga informasi tidak terpusat dan aman dari penghancuran massal. Jadi sistem komunikasinya itu bisa dibilang dipecah ya, kayak tidak tidak selalu komunikasi itu terpusat pada satu titik. Jadi titik-titik komunikasinya itu dipecah menjadi beberapa bagian, sehingga ketika satu titik komunikasinya itu mengalami gangguan atau apa, komunikasinya tetap bisa berjalan dan sehingga lebih aman dari penghancuran massal. Proyek ARPANET menjadi cikal bakal internet yang kemudian meluas ke bidang non-militer, terutama pendidikan dan riset. Jadi yang awalnya tujuan utamanya itu untuk militer, proyek ARPANET sendiri berkembang menjadi kebutuhan terutama untuk pendidikan dan riset dan dalam di masa depan. Selanjutnya, perkembangan dan penyebaran ARPANET. Setelah diperkenalkan, ARPANET berkembang pesat hingga banyak universitas dan institusi ingin bergabung. Pertumbuhan ini menyebabkan ARPANET harus dibagi menjadi dua jaringan agar lebih mudah diatur, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan sipil. Gabungan kedua jaringan ini akhirnya menjadi dasar dari internet modern yang kita kenal sekarang. Jadi setelah ARPANET itu dikenal oleh banyak orang, kemudian pengaruh dari ARPANET itu sendiri meluas, sehingga banyak seperti universitas, institusi, masyarakat sipil mengenal dan ingin bergabung ke dalam ARPANET. Dan seperti yang sudah dibahas tadi, ARPANET dibagi menjadi dua jaringan, yaitu MILNET untuk militer dan ARPANET untuk keperluan sipil. Dan gabungan dari keduanya ini menghasilkan atau menjadi dasar apa yang kita sebut internet modern yang kita gunakan sekarang. Jadi yang kita bisa dapat dari
penjelasan di atas, itu tujuan saya itu untuk memberikan gambaran singkat namun mendalam mengenai sejarah dan evolusi internet, mulai dari konsep awal komunikasi digital, telegram yang menggunakan kabel yang tadi, hingga pembentukan ARPANET dan transformasinya dan perkembangannya menjadi internet global yang kita kenal sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.